Bapak Ibu, boleh saya duduk di sini, saya berdiri di sini, boleh? Saya merasa jauh sekali. Terakhir saya pernah di JGC, ya, Jakarta Garden City. Sekarang ada di Cakung Garden City. Oke, luar biasa. Dan saya merasa jauh sekali, ya. Saya duduk di situ, bapak berdiri ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak. Bapak Ibu, tentunya sesuatu yang luar biasa kalau Bapak Ibu bisa ibadah di tempat ini, betul? Ini minggu keberapa Bapak Ibu? Ketiga. Oh, dari ini saya ketiga, angka sempurna ya dalam Tuhan ya. Trinitas. Nah Bapak Ibu, saya bersyukur kalau hari ini bisa melihat proses yang luar biasa buat teman-teman yang di JGC dengan gedung yang luar biasa, dan saya ikut bersuka cita dan terima kasih kalau hari ini Tuhan bisa mengizinkan saya melihat proses ini, dan juga para pemimpin yang sudah mengizinkan saya berbagi. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi tentang gambar diri, tapi dalam proses bagaimana saya mengevaluasi diri saya. Nah sebelum saya berbagi tentang gambar diri, izinkan saya mengingatkan bahwa kalau saya berbagi, semua proses ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa apapun yang saya bagikan di tempat ini untuk menguatkan apa yang menjadi tema tahunan kita. Apapun yang saya sedang bagikan untuk menguatkan tentang visi, misi, nilai-nilai yang kita sedang bangun bersama-sama. Kenapa saya katakan ini penting Bapak Ibu? Pastikan setiap kita datang ke tempat ini kita punya tujuan yang sama. Kita punya kerinduan pada setiap kita untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Setuju Bapak Ibu ya? Setiap kita menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, kasih, kuasa. Kerajaan Allah itu berbicara tentang mengusir setan. Kerajaan Allah itu bukan makanan dan minuman. Alkitab mengatakan demikian. Dan setiap kita di sini mungkin ada om-om berkata, wah Pak, saya sudah lanjut. Tidak ada. Setiap kita. Dan kita juga membangun dengan nilai. Saya tahu di sini nilainya care ya. Jadi dulu teman-teman Apollo mengatakan nilainya hamba. Kalau kami di Bali pakai nama hamba. Nah itu yang ingin saya ingatkan. Nah kalau saya berbicara tentang tema gambar diri, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan pada setiap kita bahwa proses ini untuk membangun proses kita untuk mencapai apa yang Allah mau. Nah, saya ingin kita melihat tentang proses gambar diri. Setiap hari saya itu selalu membaca atau mengingat ayat-ayat ini. Kenapa gambar diri itu penting? Gambar diri bukan adalah gambar yang Bapak Ibu pikirkan. Gambar diri bukan berbicara tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Gambar diri bukan karena orang tua berpandang tentang hidup kita, tapi gambar diri berbicara tentang apa yang Allah pandang dalam hidup kita. Saya selalu mengingatkan pada diri saya setiap hari. Beta, kamu adalah gambar dan rupa Allah. Jadi walaupun saya begini, mata saya sipit begini, saya gambar dan rupa Allah. Oke? Kejadian saya dahsyat dan ajaib. Bahwa kita ini punya kejadian dahsyat dan ajaib. Bagi banyak orang aku ditanda ajaib. Amin. Itu ayat-ayat yang ada. Bahkan lebih dahsyat lagi, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita supaya kita kudus dan tanpa bercacat. Jadi setiap kita ini luar biasa. Coba lihat kanan kirinya. Amin. Yang bawa istri dirangkul. Nah, ini bisa dirangkul bersama. Oke. Yang bawa mami tolong dirangkul. Nah, suka ya. Oke, jangan. Nah, Bapak Ibu, ternyata kata ayatnya sih dahsyat. Gambar dan rupa Allah, kejadiannya dahsyat, bagi banyak orang tanda ajaib. Sebelum dunia dijadikan kita adalah dipilih Allah, tapi kenyataan sehari-hari yang kita hadapi tidak demikian. Berapa banyak Bapak Ibu hari ini sedang berjuang dengan istri dan anak kita? Berapa banyak berjuang dengan suaminya? Berapa banyak berjuang untuk menantunya? Berapa banyak kita berjuang dengan ekonomi? Berapa banyak kita berjuang dengan kerohanian kita? Apa mungkin gambar diri bisa terjadi? Makanya saya sebut sebuah refleksi. Saya berbicara bukan berbicara pada orang lain. Jadi saya make disclaimer dulu. Yang saya sebutkan ini memang fakta. Kan biasanya orang berkata tidak fakta, saya katakan fakta. Tapi ini perjalanan hidup saya melihat sebuah proses kehidupan saya sendiri. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan beberapa hal yang penting dengan berkaitan hidup kita. Tahukah Bapak Ibu, Bapak Saudara sekalian, bahwa Allah itu memanggil kita pribadi dan jemaat untuk setiap kita menjadi murid. Ini yang saya sampaikan dulu. Setiap kita. Dan
Setiap kita ditaruh di sebuah keluarga. Paulus berkata pada orang Tesalonika, berbicara pada Timotius, Titus, engkau ini anakku. Setiap kita ditaruh di dalam sebuah keluarga, namanya keluarga rohani. Kenapa seseorang tidak merasakan sebagai gambar dan rupa Allah kejadian dasar dan ajaib? Kenapa dia tidak merasakan apa yang Allah mau dalam hidupnya? Karena tidak mempunyai keluarga. Jadi roh ranger. Hal yang kedua, kalau Bapak Ibu nanti melihat di Alkitab, banyak catatan Alkitab berbicara tentang keluarga sesungguhnya, keluarga ini kita. Allah memanggil pertama Adam dan Hawa. Allah memanggil bangsa Israel melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Setuju? Itu pribadi, melalui ayah. Kalau Bapak Ibu nanti melihat kitab Ulangan 6, berbicara bagaimana seorang ayah membangun keluarganya. Keluarga intinya menjadi keluarga rohani. Keluarga yang Allah mau, keluarga ilahi. Alkitab mengatakan demikian. Oke, yang kedua yang saya ingatkan adalah setiap kita itu dipanggil di dalam sebuah keluarga inti, keluarga jasmani kita. Dan itu tidak kebetulan. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat cerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana dia memulihkan 12 rasul, 12 muridnya, itu dimulihkan bukan di sinagog. Ketemunya bukan di sinagog, bukan di bait Allah, ketemunya di serambi bait Allah, katanya begitu. Tapi kalau Bapak lihat di Yohanes, semua muridnya dibawa pulang. Makanya Tuhan Yesus pada waktu disalibkan berani berkata kepada Maria, wanita atau Maria, ini adalah anak yang disebut Yohanes. Yohanes ini adalah anak mereka udah kenal. Nah, ini yang ingin saya bahas bersama-sama. Ada dua proses penting kenapa kita tidak mencapai apa yang Allah mau. Yang pertama adalah proses keluarga kita, yang kedua adalah proses keluarga rohani. Saya gampang kalau melihat orang bertumbuh atau tidak, saya akan tanya, bagaimana kehidupan keluargamu, ayah ibu? 80% kehidupan kita dipengaruhi tata cara bagaimana orang tua kita membangun kita, 80%, 20% dan faktor lain. Kalaupun kita punya keluarga yang luar biasa, masih butuh satu keluarga lagi, yaitu keluarga rohani, komunitas saudara. Ya, setiap kita harus tinggal dalam komunitas sejati, betul? Bagaimana nih keluarga? Ada banyak orang tinggal di sebuah gereja, tapi tidak punya keluarga rohani. Apakah kau punya komunitas? Apakah kau punya ayah rohani? Apakah kau punya pemurid? Apakah kau punya keluarga? Apakah kau punya saudara, peer, kompak, apapun namanya, anggota? Apakah kau punya anak rohani yang kau muridkan? Bapak Ibu, ini adalah proses yang penting. Izinkan saya beberapa menit ini mengingatkan proses itu. Pak Peter, kenapa Pak Peter berani berkata demikian? Ini adalah proses 43 tahun saya menjadi orang percaya. Dua kesimpulan yang akan saya ulang dalam hidup saya, kalau Tuhan izinkan. If I could, jika saya bisa, saya akan ulang dua hal ini. Yang pertama, tentang keluarga saya. Tentunya saya tidak bisa mengganti ayah dan ibu saya, apalagi mengganti istri. Tolong rekam aja ke istri saya, bahaya. Oke, Bapak Ibu, nggak ada bakal, ya. Tentunya yang kedua adalah bicara tentang komunitas saya, apple of support saya, komunitas saya hidup, di mana saya ada di Bali. Bapak Ibu, kalau boleh saya mengulang, saya akan mengulang. Pertanyaannya Pak Peter, kenapa Pak Peter mengulang? Apa Pak Peter merasa gagal? Tidak. Saya menikah dengan istri yang luar biasa. Saya menikah dengan proses yang menurut saya bermimpi dan luar biasa. Saya hidup di keluarga yang menurut saya, puji Tuhan, ayah saya walaupun bertobat adalah ayah yang bertanggung jawab. Jadi waktu dia bolong ini bicara tentang hati bapak, orang dilukai ayahnya, orang nangis-nangis, saya bingung Bapak Ibu. Saya nggak punya ayah demikian. Ayah saya perfect, sempurna, meninggal muda. Tapi saya tahu ketika dia meninggal muda, menimbulkan luka di hati saya. Dia meninggal bukan karena keinginan dia meninggal, tapi ada satu fase dalam hidup saya kosong. Nah Bapak Ibu yang saya ceritakan ini. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus hadir di muka bumi, ada dua ayat yang menolong kita proses ini. Matius 3:17, Matius 17 ayat 3. Ayat ini berkata bahwa sama, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Proses ini yang menolong saya untuk mengevaluasi hidup saya. Kenapa saya tidak seperti Allah mau? Kenapa gambar diri? Apa yang Allah mau dalam hidup saya dia nggak maksimal. Ayat ini berbicara bagaimana Yesus sebagai manusia dan Allah seutuhnya. Ingat, dia Allah dan manusia seutuhnya. Dia membutuhkan kata-kata Bapa dari surga.
Yang pertama pada waktu dibaptis, deklarasi dia menjadi orang percaya, ya. Baptisan deklarasi orang percaya, ya. Yang kedua pada waktu Yesus dipermuliakan 17:5. Kata-katanya sama. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Hanya beda dengarkan dia. Apa yang ingin saya simpulkan dengan proses ini? Allah yang sempurna, Allah yang luar biasa, Yesus namanya. Dia nggak butuhkan apa-apa. Dia sudah sempurna, tapi dia butuh penguatan kata-kata ini dari Bapa di surga. Itu yang mau saya sampaikan. Di dalam hidup kita butuh sebuah kata penguatan. Bapak Ibu masih ada kelemahan toh? Coba dilihat sebelah kanannya, apakah sudah seperti Yesus sesungguhnya? Bapak Ibu ketawa maksudnya apa nih? Oke, kita setuju? Ternyata Yesus saja butuh, apalagi kita. Katakan sama-sama, Yesus butuh, apalagi saya, ya. Jangan kamu udah enak, ya. Itu masalah. Oke, apa yang ingin saya katakan? Inilah anakku berbicara tentang kita membutuhkan identitas. 50% saya ketemu sama Tuhan, problemnya di identitas. Dari mana saya bisa tahu? Karena ketika saya ketemu, Pak Beta, jemaat saya masih kecil, berapa? 50. 50 itu kecil. Ngurumatin orang 50 itu susah saya kata. Kalau saya ngurumatin 3 orang di rumah saja susah. Istri dan anak saya susah ngurumatin, bener loh. Ya bener, perjuangan. Bener. Keluarga itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Ada yang langsung senyum-senyum karena tidak enak, ada istri suaminya tidak enak senyumnya. Bener Bapak Ibu. Ngurumati Komsel itu susah nggak Bapak Ibu? Susah loh. Dia bilang, Pak kenapa Pak? Karena cita-cita saya 50.000 Pak. Ya kalikan aja sendiri Pak, sama 1.000 kan jadi 50.000. Kenapa? Identitas kita ada di angka. Ada orang merasa dengan income tertentu dia merasa tidak cukup. Problem. Yang kedua, bukan hanya identitas, ini orang yang kukasih. Setiap kita harus merasa dikasih. Apakah kita tinggal di keluarga belum dikasih atau menjadi terasing? Yang ketiga, ini problemnya kita orang Indonesia, kita tidak pernah dikatakan aku berkenan. Kita tidak pernah dikatakan kita ini berharga. Kita kamu berharga. Itu yang hilang dalam hidup saya. Ayah saya meninggal 6 tahun, menimbulkan luka. Ada dosa pria yang dilakukan, ada dosa pria yang tidak dilakukan. Ada dosa manusia yang dilakukan, ada dosa manusia yang tidak dilakukan. Ayah saya meninggal muda. Dia tidak melakukan apa berkata ketika usia 6 saya sampai 12 tahun tidak bersama-sama dengan saya. Dia dipanggil Tuhan. Salah dia enggak, tapi ada bagian yang kosong dalam hidup saya. Bapak Ibu yang terakhir, dengarkan dia berbicara dengan otoritas moral. Ini kalau Bapak Ibu di Tunas Bangsa yang disebut dengan kopi. Ini yang diajarkan setiap orang tua di Tunas Bangsa, sekalian promosi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin punya anak karakter, datanglah ke bawah, Bapak Ibu cari informasi, anakmu akan jadi karakter. Itu promosi, amin. Perkara kenyataan itu masalah lain yang kita bicarakan. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu di sebuah Tunas Bangsa, Bapak Ibu akan terima proses ini. Ada beberapa kali pertemuan berbicara ini. Nah Bapak Ibu, jadi saya ingin mengingatkan fungsi orang tua adalah membangun kasih. Fungsi sebuah keluarga menciptakan kasih. Fungsi sebuah keluarga membangun otoritas moral. Dan fungsi sebuah keluarga bapak khususnya pemimpin adalah mengafirmasi potensi, menguatkan. Dan kita harus diberikan identitas. Tadi katakan gambar dan rupa Allah. Saya akan langsung pada prosesnya. Bapak Ibu, kenapa kita tidak percaya bahwa kita ini sesuatu yang luar biasa? Kita tahu Allah luar biasa, tapi kenyataannya kita tidak melihat. Kita tahu betul Dia mengasihi kita, tapi kenyataannya kita nggak merasakan. Karena tidak ada orang di sekitar kita yang menolong kita. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kau tidak punya keluarga rohani, datangi para pemimpin di tempat ini. Tolong saya untuk saya punya keluarga. Yang kedua, kalau kita sudah punya keluarga inti, kadang-kadang keluarga inti kita tidak sempurna. Boleh saya memberikan kesan. 80% orang punya problem emosi itu karena orang tua mereka, tata pola asuh orang tua. Bapak Ibu, saya berbicara dengan 4 orang yang saya pikir bisa mewakili.
4 orang dengan beda bangsa, beda dengan pemikiran, dengan topiknya mereka, dengan prosesi mereka, walaupun ada mereka hamba Tuhan juga, tapi mereka berkata hampir semua kesimpulannya sama, bahwa faktor orang tua itu menang. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bahwa faktor orang tua kita itu menjadikan kita seperti ini. Kenapa kita jadi pemimpin seperti ini? Kenapa kita menjadi pribadi seperti ini? Karena mereka. Nah, sharing hari ini 20 menit ke depan ini akan menolong kita bagaimana kita melihat proses hidup kita ini. Yang pertama, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bahwa setiap kita itu mesti mempunyai kasih. Kalau di sini ada ayah, ada mama, boleh saya ingin mengingatkan, Bapak Ibu harus memberikan teladan buat anakmu tentang kasih. Kalau di sini ada bapak rohani, punya komunitas, ada sebagai pemurid, bolehkah kita meneladankan tentang kasih? Kenapa saya bicara kasih ini penting? Karena banyak orang berbicara tentang kasih, tapi diambil kasih itu sabar, murah hati. Ya bagus, itu bagus. Tapi tahukah bahwa kasih itu adalah sesuatu keputusan kita mengasihi? Kasih adalah sebuah keputusan. Kasih adalah sebuah kehendak. Jadi kalau ada orang berkata pada saya tidak bisa mengasihi, sebenarnya bukan tidak bisa, Anda tidak mau mengasihi. Kasih itu sifatnya satu arah. Kasih itu sengaja. Dulu ketika saya memilih pemuritan, Bapak Ibu percaya saya muridnya banyak lah. Mungkin di Apollo paling banyak saya lah, salah satunya. Percaya Bapak Ibu, murid saya ada 50 orang, oke, di luar gereja. Dan hampir sekarang masih ada 20 yang aktif. Saya melakukan pemuritan hampir 30 tahun. Tidak absen. Tapi saya harus mengakui, satu saat saya punya grup pemuritan yang sangat tidak rohani. Sudah hampir sekitar 2 tahun atau 3 tahun, saya ketemu dia, akhirnya pemuritan ini saya bubarkan. Saya akan kata pada mereka, saya bubarkan pemuritan ini karena Anda tidak niat. Masalahnya ini pemuritannya beta atau pemuritannya Tuhan, itu masalahnya sebenarnya. Pada waktu saya membubarkan itu, Tuhan berbicara, kalau di antara mereka ada yang mati, siapa yang tanggung jawab? Ya saya bilang tanggung jawab masing-masing lah, saya bilang itu. Tuhan bicara serius. Kenapa? Mereka tidak niat. Mereka janjian datang terlambat. Kalau di sini pemerintahan kelihatannya sangat rajin ya. Saya lihat aja Bapak Ibu rajin-rajin ya. Saya lihat Bapak Ibu orangnya baik-baik ya. Datang jam 7, datang jam 8, alasannya macet gitu ya. Katanya kita mau pemerintahan sebulan sekali, bisa setahun sekali kalau ingat. Bapak Ibu, waktu saya ketemu mereka, kita bubarkan, mereka syok. Pemerintahannya paling enak, karena kalau pemerintahannya siang. Banyak mereka orang profesional, jadi saya masih dibayari makanan, ya. Saya dibayari mereka pemerintahan bertiga gitu ya, jadi saya gratis. Tapi saya agak jengkel, jujur aja marah. Nah, pada waktu Tuhan berbicara, kalau dia ada apa-apa saya tanggung jawab. Saya bilang, ya Tuhan, kan itu sudah ada agreement. Tuhan bertanya yang kedua, itu muridmu atau murid saya? Itu pemuritannya siapa? Saya nggak bisa jawab. Terakhir saya dengar salah satu dari antara mereka masuk rumah saya. Kaget saya. Betul. Saya waktu itu langsung telepon salah satu. Kamu sakit apa? Saya bilang. Jadi saya tanya, bukan karena kemarin kita bubarin pemuritan ya? Saya bilang gitu ya. Oh enggak loh. Bapak Ibu, saya itu agak sulit mengambil perkataan saya. Kalau saya sudah katakan AA. Tapi hari itu saya minta maaf 3 orang, saya teleponin satu-satu. Saya kira saya berbuat kesalahan. Saya pikir kita perlu mengulang dulu sama-sama tentang pemuritan kita. Saya harus mengakui saya jengkel sama kalian, tapi keputusan untuk membubarkan pemuritan itu yang perlu kita dulu sama-sama. Satu-satu saya telepon dulu sama-sama, dan akhirnya kita berkata, saya berkata, kita mau lanjutkan. Kalau kalian nggak mau lanjutkan, kita nggak masalah, selesai. Tapi bukan dari proses saya. Singkat cerita Bapak Ibu, kami sekarang tetap pemuritan. Ya. Dan salah satu pemuritan yang paling, menurut saya paling baik, salah satu. Kita berbicara padanya, terbuka, ada banyak proses kita lalui. Mungkin sudah hampir 3 tahun. Bicara tentang seks, bicara tentang apapun juga, kami bisa terbuka di situ. Amin. Kasih. Yang kedua, Bapak Ibu, kasih itu apa? Kasih itu adalah melakukan sampai kita mati.
Tuhan Yesus mengasihi kita mati di kayu salib. Jadi kalau kasih tidak mengorbankan, Bapak Ibu agak sulit. Jadi kalau saya bilang mengasihi Elena itu, Bapak Ibu tahu artinya, banyak korban, banyak dia menyiksa saya. Jangan. Kalau Bapak Ibu tidak ada korban, tidak bisa mengatakan kasih, tidak susah-susah. Ya, Bapak Ibu betul. Orang yang paling melukai saya adalah Eliana. Kenapa? Orang saya ketemu. Betul kan? Yang paling gak enak orang yang dekat-dekat kita, istri, suami, betul ya? Saya bukan berarti istri saya punya masalah, tidak. Ngomong aja. Nah, Bapak Ibu tanya, siapa yang suka melukai dia? Ya yang depan ini. Nah begitu loh. Anak, kadang-kadang jengkelin gitu kan. Nah orang yang menyinggung perasaan kita siapa? Ya penatua pula ya. Gitu lah. Ya pemimpin-pemimpin pula. Loh, itu sebuah kenyataan. Tapi pertanyaannya, maukah kita menerima dia padanya? Itulah kasih. Mengasihi sampai berkorban. Jadi kalau ada orang berkata, orang itu tidak pernah melukai saya tidak pernah percaya. Mungkin ada yang melukai terus menerus, tidak ada gantinya. Amin. Kelihatannya mulai tegang. I love you Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Coba pegang suami istri dulu lah, supaya tenang dulu lah. Amin. Rangkul. I love you. Silahkan melukai. Amin. Bapak Ibu percayalah, orang yang melukai orang yang dekat dengan kita. Ya. Makanya dikatakan mengasihi itu adalah nyawa. Berikutnya, Bapak Ibu, ketika kita di sebuah keluarga, apapun juga, pastikan Bapak Ibu membangun sebuah yang namanya otoritas moral. Otoritas moral itu apa? Bahwa hidup itu berbicara tentang Allah. Bahwa hidup itu berbicara tentang Allah, bukan kita. Problem kita hari ini ketemu anak muda adalah kita berbicara hidup itulah hidupnya mereka. Tidak pernah ada. Dan tidak akan pernah berhasil. Ini bukan masalah Gen Y, Gen Z, Gen Bu, Gen apa lagi lah. Bapak Ibu, saya setuju dengan generasi. Saya pengamat, saya membaca. Oke? Tapi yang ingin saya sampaikan tentang Allah yang utama, itulah message sejak dulu. I am the only God. I am who I am. Saya adalah saya. Tuhan ada pembandingnya. Pertanyaannya adalah, di keluarga, di gereja diceritakan itu atau tidak? Saya bercerita pada anak gadis saya. Hidup itu tentang Allah dan bukan hidup. Pada saat dia marah ketika saya tidak bisa membiayai dia kuliah, saya bilang, ada bagian kami bisa membiayai kuliah yang hamba Tuhan, tapi ada bagian yang kamu mesti cari dengan Tuhanmu sendiri. Life is about God. Bukan gitu. Tapi saya sebagai orang tua akan bertanggung jawab bagian saya. Bapak Ibu, hidup itu tentang Allah. Pak Bita tadi kan kita bilang mengasihi. Iya betul. Antara kasih dan kendali dan kontrol itu sesuatu yang berbeda. Otoritas moral berbicara tentang kendali. Siapa yang mengendalikan hidup kita? Siapa pengendalian saudara? Saya punya problem dengan salah satu murid saya. Bertahun-tahun saya mendidik dia punya murid. Bertahun-tahun saya mendidik itu. Tidak bisa. Suami istri. Saya tahu ketika saya melakukan proses ini tidak mudah buat dia. Akhirnya dia memutuskan, Pak Beta, boleh nggak kita berhenti pemuridan? Tidak masalah. Yang penting saya tidak membubarkan pemuridan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak punya murid, Bapak Ibu tidak punya anak, Bapak Ibu tidak dewasa masalahnya. Oma berkata, Pak Beta saya sudah terlambat. Oma, jadilah nenek yang baik. Alkitab mengatakan, Timotius, aku melihat hidupmu seperti kepada ibumu Louis, Eunike ibumu, dan Louis nenekmu. Paulus berkata dengan jelas tentang struktur di keluarga. Aku lihat bagaimana imanmu mengikuti Eunike ibumu dan Louis. Ada yang berkata Timotius bapaknya orang Yunani, tapi Yunani yang proselyt, Yunani yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, apa yang kita berikan pada anak kita? Jika anak itu tidak kendali otoritas moral dan kasihnya tidak seimbang baik. Kalau kasihmu terlalu tinggi, otoritas tidak ada di keluarga, anak itu akan menjadi anak yang permisif. Engkau akan biarkan. Dan anak yang dibiarkan tidak akan pernah merasa dikasih orang tuanya.
Sebaliknya jika anak itu dikontrol dengan kuat dengan otoritas, tapi kasih tidak ada, anak itu akan berontak. Aneh ya, ditekan oleh dia berontak. Kalau kau biarkan tidak kasih, tidak ada otoritas, itu anak yang paling malang di dunia. Itu adalah calon penjahat, calon serial killer. Anak itu anak yang diabaikan. Sama dengan anak rohani kita. Ketika kita tidak mengasihi dengan sepenuhnya dan mengajar dengan otoritas yang sebenarnya, kita akan kehilangan proses itu. Tapi yang paling baik adalah ketika kasih dan otoritas itu seimbang. Amin. Kendali itu seimbang. Saya itu dulu sungkan Pak Budi untuk merintahkan murid. Tapi hari ini saya memutuskan untuk belajar memerintahkan murid. Karena dulu kita takut kontrol. Tapi Alkitab mengatakan kontrol itu betul di dalam kasih Tuhan. Saya tidak setuju dengan orang yang mengontrol. Saya tidak setuju ada orang tua apa-apa tanya orang tuanya. Rohani. Saya tidak setuju dalam pemuritan mau ke WC aja tanya ke muridnya, mau kawin tanya ke muridnya, saudara. Bukan itu maksud saya, ya, nah, bukan itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan, apakah dalam hidup kita ada kendali? Apakah ketika saya membuat keputusan penting, itu saya beritahu orang-orang yang di mana saya ada? Anak saya beritahu. Satu saat dia declare, papi saya punya cowok, boyfriend. Wah, padahal saya nggak pernah pacaran. Belum banget lah saya, ya Budi. Masih belum, sekali belum. Kan dulu belum terkenal LSD ya. Buat anak muda pasti nggak laku sekarang. Tapi saya berbicara mana saya tidak ada pacaran ya. Tapi tiba-tiba declare, pi saya punya boyfriend. Loh, kamu udah putuskan? Sudah. Saya interview dia, saya kenalin dia. Saya kenalin. Singkat cerita, bahkan saya ketemuin orang tuanya. Saya berkata pada orang tuanya, anak kita pacaran, belum tentu kita jadi besaran. Serius, saya mau gitu. Tapi satu hal yang kita mau saksikan, kita akan mendoakan anak kita dalam keputusan. Pasti. Saya mesti mengendalikan anak saya. Dia masih dalam otoritas saya. I know it. I love her. Saya mengasihi dia seperti saya mengasihi saya. Dan saya pastikan sampai akhirnya dia putus. Terakhir saya ngomong terakhir, sebelum kamu memutuskan punya cowok lagi, beritahu saya. Jangan bilang langsung declare, oke? Setuju? Saya tidak ngomong ya atau tidak, tapi beritahu saya dulu, oke? Supaya saya nggak syok dan jantungan. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan pernah percaya bahwa oh anak saya tidak apa-apa. No. Bapak Ibu tahu yang namanya pornografi itu lebih jahat. Kalau Bapak Ibu tidak mengajarkan tentang otoritas, dunia akan mengajarkan tentang otoritas. Di dalam pemuritan sama. Kalau kita tidak mengajarkan kejelasan dan clarity yang jelas, kita akan kehilangan prosesnya. Apa yang saya ingin ulang, salah satunya ini, mengasihi dan otoritas. Bapak Ibu, kita mau jadi maksimal kan? Kita ingin menjadi gambar dan rupa Allah, karakter Allah, rupa Allah. Orang ketika melihat hidup kita, ada Kristus dalam hidup. Kita ingin kejadian kita dahsyat dan ajaib. Kita orang berkata, itu hidupnya luar biasa. Bagi banyak orang itu tanda ajaib. Kita ingin disebut orang yang disebut tanpa cacat celah sebelum dunia dijadikan. Yesus katakan demikian. Caranya bagaimana? Ada cara itu. Itu bukan perkara yang bisa tiba-tiba jadi. Itu yang disebut dengan intentional process. Itu harus sengaja diciptakan. Bagian 5 menit terakhir saya ingin bicara dengan dua hal. Bapak Ibu, manusia hidup itu kadang-kadang malang di Indonesia. Di Indonesia tuh hidupnya itu penuh koreksi daripada afirmasi. Saya dulu waktu memuridkan, berapa banyak Bapak Ibu pernah, ada beberapa anak-anak di sini anak pelajar. Bapak Ibu dulu tuh saya balanya mau Bapak Ibu. Benar, saya tahu banyak anak muda itu lebih takut sama saya daripada sama Tuhannya. Saya takut aja sama Bapak. Kenapa lebih takut saya tegur untuk melakukan firman Allah? Dan itu hati Bapak dengan diselubungi hati ninja sedikit. Bapak Ibu, ternyata tidak menolong. Afirmasi jauh lebih berguna. Dan problemnya, saya juga tidak mengalami proses itu. Ayah saya meninggal muda. Ini kekosongan yang saya mesti cari. Untuk menguatkan orang, untuk menolong orang. Buat saya tidak mudah. Perlu belajar. Istri saya juga problemnya sama. Dia bukan juara kelas, juara umum.
Serius. Jadi teman-teman STT Lens kalau sekarang kuliah sama dia, Anda jarak umum agak susah, musuhnya berat. Keluarga Setiawan berat-berat semuanya. Purnama Setiawan dan Eliana Setiawan itu 2 orang scholar semua. Yang Lens ya. Berat itu. Ada yang kuliah dengan istri saya di sini? Hah? Wow. Oh Bapak Ibu, tapi masalahnya sama. Dia jarang dipuji orang tuanya. Sudah bisa bayangkan keluarga kita seperti apa? Wow. Bapak Ibu, tahun-tahun saya belajar memuji. Saya lagi orangnya tidak romantis Bapak Ibu. Bacaan saya kok Ibu. Sintia Hegedong Sintia belum. Bacanya silat sama sejarah perang, repot lah saudara. Itu problem betul dengan mengafirmasi. Mengatakan kau luar biasa itu sulit sekali. Tapi Bapak Ibu, saya belajar. Dan Tuhan ajarnya melalui mana? Sederhana. Tuhan melalui anak saya yang namanya Besaliel, seorang anak yang autis dan ADHD. Menolong saya jadi manusia. Saya harus terima dia padanya. Waktu saya ngajar dia tali sepatu aja, itu saya muntah Bapak. Tali sepatu. Bayangin umur 7-8 nggak bisa. 10 tahun nggak bisa tali sepatu. Berbulan-bulan saya ngajar dia. Satu demi satu. Mengajar dia lari sulit karena dia harus lari, kalau nggak obesitas. Lari baru 10 menit berhenti. Lari baru 10 menit. Ya 10 menit. Dia harus lari 45 menit. Pertama lari 5 menit udah berhenti. Santai aja lari. Setiap ayo lari, kamu mesti lari. Nggak selesai. Terakhir Tuhan ingatkan afirmasi 5 menit. Luar biasa 5 menit. Dahsyat. Dalam hati saya, dahsyatnya apa sih ya? Pel 10 menit, dahsyat. Luar biasa Pel. Dahsyat. Sampai satu saat dia lari 45 menit, 1 jam. Gak mudah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkata saya tidak bisa mengafirmasi doa saya supaya Tuhan kasih cara seperti misalnya tadi, amin. Bapak Ibu udah amin tadi, belum menangkap ya, amin. Gak mudah. Teman-teman Chinese, budaya Ambon, budaya Batak sama. Budaya Batak susah muji. Jawa pun walaupun kalem juga susah muji. Jadi budaya di bangsa kita itu begitu. Izinkan saya mengingatkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak punya proses ini, kita nggak bisa. Mulai dari kita. Ada buku yang saya sarankan dibaca dalam buku Tanya Dunia Membutuhkan Seorang Bapak. Saya banyak ambil materi di situ. Itu memang untuk keluarga, tapi bisa dilakukan untuk sebuah komunitas. Ketika saya belajar mengafirmasi seseorang, belajar dengan kekonyolan di komunitas kami, belajar untuk melihat yang lebih positif, hal yang baik. Bukan berarti tidak ada koreksi, ada. Tapi itu akan lebih menolong orang itu, menolong saya. Ketika saya diberitahu dengan afirmasi, itu lebih saya mengerti. Bapak Ibu, afirmasi. Yang terakhir, berbicara tentang kita ini identitas. Di tempat ini namanya Disciple Hall, betul ya? Discipleship Hall. Bapak Ibu, kata-kata yang luar biasa. Bapak Ibu, identitas itu bicara kita ada anak Allah. Bukan hanya anak Allah tahu kita anak Allah dari mana? Menurut saya ada 2. Yang pertama, memastikan kita punya yang namanya nilai. Di keluarga kami ada sebuah nilai, yaitu keterbukaan. Makanya saya bicara pada anak gadis saya, pastikan sebelum kamu jatuh cinta, beritahu bapakmu dulu. Kenapa? Karena kita terbuka. Saya terbuka hidup saya dengan dia. Dia bisa lihat handphone saya anytime. Istri saya bisa buka password handphone saya anytime. Dia tidak diberitahu passwordnya dia, tapi kalau saya minta passwordnya dia akan bukakan. Makanya kalau hal yang cinta aja nggak bisa, yang lainnya masih nggak bisa. Betul? Tapi kita kalau overtraining ada. Saya menyilakan dia mencintai siapapun juga. Tapi pastikan saya tahu orang ini. Yang kedua, saya bicara dengan dia jelas. Pastikan saya tahu pria itu siapa. Dan pastikan kamu kenalkan saya dengan dia. Dan pastikan dia punya yang berikutnya saya tahu.
dia punya komunitas, dia punya pemurid, dia punya orang, dia pasti dia anak lahir baru. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak punya murid, Bapak Ibu adalah anak yatim piatu. Kalau Bapak Ibu tidak punya teman, Bapak Ibu tidak punya teman untuk Bapak Ibu bisa terbuka, bebas. Saya dengan penantua saya, pemurid saya, ada bagian yang saya nggak bisa terbuka mungkin. Tapi dengan teman, itu hal-hal apa? Teman itu apa sih? Bicara hal-hal yang nggak penting. Setuju? Kalau rapat kan bicara yang penting-penting loh. Kalau teman kan bicara sepatu, sandal, jepit, bicara apa lagi kan bisa ya. Tentu apa aja bisa ngomong di teman itu. Yang ketiga, murid. Bapak Ibu menjadi murid orang yang bertanggung jawab. Pemimpin itu selalu akan menarik saudara untuk bertumbuh. Teman akan mengextend kita, menarik kita untuk kita terbuka. Tapi seorang murid akan membawa kita, mempush kita, mendorong kita untuk bertumbuh. Ketika murid saudara bertanya tentang bagaimana mengatur keuangan, Bapak Ibu mesti berpikir, Bapak Ibu mesti menang dengan keuangan. Ketika muridmu akan bertanya, bagaimana saya dengan hubungan suami istri, Bapak Ibu mesti berbagi. Kecuali Anda menjadi orang munafik. Dan dosa yang paling dibenci oleh Alkitab, dibenci oleh Tuhan Yesus adalah hipokrit, kemunafikan. Saya tahu saya harus mengakhiri sharing saya, tapi saya berharap bisa menolong kita. Kalau saya boleh mengulang hidup saya, dua ini akan saya ulang. 4 proses ini akan saya ulang. Banyak kegagalan dalam hidup saya yang menolong saya lebih bijak. Ada banyak hal yang kurang menyenangkan dalam hidup saya. Tadi saya cerita ada yang cerita yang kurang menyenangkan ada. Saya masih ingat, supaya Bapak Ibu pulang bukan dengan utopia. Dengan hidup itu seakan-akannya putri dan Cinderella dan pangeran hidup bahagia selama-lamanya. Nah. Hidup kita itu perjuangan. Hidup kita itu journey, naik dan turun. Saya masih ingat satu saat saya telepon anak saya yang cewek. Dia tutup teleponnya. Wah, itu buat saya panik betul. Tapi saya berkata, istri saya, kita akan uji apakah nilai kita sama. Kita akan lihat apakah Tuhan berbicara sama dia. Amin. Ya tutup, marah. Di keluarga kami bisa begitu. Istri saya bisa emosi, saya bisa emosi. Tapi yang kami tahu, akhir dari sebuah proses adalah kita sepakat. Kita membangun keluarga seperti apa, keluarga rohani kita seperti apa. Dan saya bersyukur. Biasanya walaupun dengan proses itu kami akhiri baik. Selalu. Sebelum matahari terbenam harus ada perdamaian. Saya berharap ini bisa menolong kita. Saya tahu tidak mudah perjalanan kita. Berapa banyak Bapak Ibu datang dengan suami istri dan anak, boleh gandengan sebentar. Ambil waktu 1-2 menit saling mendoakan. Doakan. Tuhan, aku sudah dengar firman ini, tinggal aku praktekkan. Bapak Ibu ambil berapa waktu? Apakah di keluarga kita rohani dan keluarga inti kita ada kasih? Apakah ada otoritas moral? Apakah di keluarga kita ini ada sesuatu yang menguatkan satu sama lain? Apakah di keluarga kita ini ada identitas anak Allah yang nyata dari nilai-nilai yang kita bangun, firman Allah yang hidup dalam hidup kita? Dan apakah kita punya meja penutup, table of support, punya murid, punya pemurid, punya orang-orang yang sangat memulihkan? Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa menit sebelum kita makan dan minum bersama-sama. Saya memberkati. Mari setiap kita, saudara, boleh mengaku di hadapan Tuhan. Seringkali kita minta konfirmasi dari orang lain. Kita gak terima, kita berontak. Tapi biar pagi hari ini Tuhan mendapatkan hati kita yang murni. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Kami butuh kekuatan daripada-Mu. Mungkin kami juga sebagai orang tua, kami nggak mendidik anak-anak kami. Kami hanya pakai emosi kami.
Tapi kami percaya Bapa, kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Biar pagi hari ini Bapa, seperti apapun kondisi kami, Engkau berkata, Engkau segambar serupa denganku. Kami bersyukur. Kami bersyukur, mari angkat tanganmu, mengucap syukur pribadimu ada sebagaimana kamu ada. Karena Allah menerimamu. Kau tidak butuh dari orang lain untuk mengkonfirmasi hidupmu, tapi Allah menerimamu dengan dua tangannya. Pada saat engkau tak mampu, pada saat engkau tak kuat, Dia berkata, ini tanganku, mari datang, aku memelukmu. Haleluya. Mari berbicara sama Tuhan. Dia tak jauh, Dia sangat dekat dengan pribadimu hari ini. Sangat mengasihimu. Apa yang belum kau menang hari ini, mari mengaku di hadapan Tuhan. Mari ungkapkan dari hatimu, thank you Bapa, tanpa Engkau yang memulihkan hidupku, hidupku akan hancur. Bersyukur kalau ada orang-orang yang memulihkanmu, membawa engkau melewati segala proses yang indah ini. Kau menang bukan karena kehebatanmu, tapi semua karena kasih Tuhan. Kasih Dia yang telah mati buat engkau. Hidupmu yang dibutuhkan sekarang, pada saat engkau sudah mengalami pemulihan, biarlah hidupmu boleh menjadi berkat buat orang lain, karena Allah yang ikut campur membawa engkau melewati segala proses yang ada. Dimulai dari keteladanan hidup Dia buat setiap kita. Begitu juga halnya Bapak Ibu yang terkasih 2000 tahun yang lalu. Pribadinya Dia serahkan kepada kita.
Mari, setiap Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan anggur, boleh bangkit berdiri. Mari mengucap syukur. Mari mengucap syukur apa yang kau pegang di tanganmu. Satu pengorbanan yang luar biasa yang diberikan kepadamu. Mari pandang, mari buka matamu, pandang apa yang kau pegang di tanganmu. Berkata, inilah tubuhku, diserahkan kepadamu, biarlah setiap kali kamu makan, kamu memperingati kematian. Mari dengan iman dalam nama Yesus, kita mau makan bersama-sama. Makanlah. Terima kasih Bapa. Makasih. Mari angkat cawan. Lalu dia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang tertumpah buat engkau. Biar setiap kali engkau meminumnya, engkau memperingati kematianku dan pengampunan dosamu sudah terjadi. Dan lewat darahnya, kuasa kesembuhan boleh kau terima. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya. Kebebasan yang kau berikan buat kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang merdeka. Terima kasih. Haleluya. Kalau pagi hari ini kau datang dengan kondisi kesehatanmu yang terganggu, percaya darah Yesus menyembuhkanmu. Kalau ada bagian-bagian yang sakit dalam tubuhmu saat ini, mari angkat tanganmu, angkat tanganmu. Letakkan di bagian yang sakit. Terima di dalam nama Yesus. Bagian pundakmu, bagian kepalamu, bagian paru-parumu, bagian pinggangmu, bagian otot-ototmu. Hari ini dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh. Apabila engkau yang butuh satu kesembuhan gambar dirimu, engkau juga boleh maju, lari. Di tempat ini ada kuasa kesembuhan boleh terjadi pada engkau. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ada kuasa kesembuhan boleh terjadi pada engkau. Hari ini, terima, terima. Di dalam nama Yesus. Terima. 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 Nama dirimu sudah dimenangkan hari ini. Terima dengan imanmu. Tangisanmu sudah dipegang oleh Bapa. Dia akan ganti sukacita. Dia akan ganti kemenangan buat engkau hari ini. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang tidak maju, yang teman-teman di sekitarnya, mari boleh saling mendoakan. Percaya ada kuasa kesembuhan hari ini. Ada kuasa pemulihan boleh terjadi hari ini. Terjadi pada engkau. Terjadi hari ini. Haleluya. Terjadi hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya kami adalah gambar diri yang merdeka. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih. Terima kasih. Lewat salibmu pemulihan boleh terjadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami mengucap syukur
Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang hidup. Boleh terjadi buat kami hari ini. Di dalam nama Yesus yang mengalami kemenangan kesembuhan. Sama-sama kita katakan.